Bapak Komjen Polisi Purnawirawan Dr. Nur Faidi Suwanti, SH MSc. Beliau sambil reuni wilayah Jateng karena beliau pernah menjabat sebagai Kapolda Jawa Tengah. Kepada beliau kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad. Bapak-bapak, ibu sekalian yang saya hormati, para hadirin sekalian, sebenarnya kemarin kita semua banyak rekan-rekan dari Surabaya ada kajian ilmiah, ada kajian ilmu agama Islam yang lebih dalam lagi dari rekan-rekan semua yang pada umumnya yaitu keluar dari golongan yang saat ini sedang kita upayakan untuk diperbaiki, untuk memperbaiki diri. Apalagi dalam kapasitas saya sebagai pensiunan polisi di Mekah dan Madinah. Kalau saya hanya sebagai pejabat saja di Mesir, namun saya mencoba untuk terus belajar. Kebetulan saya kembali ke sini, saya ambil S3-nya di UNS 11 Maret. Jadi ini alumni saya kan di Solo ini. Di UNS 11 Maret saya alumni situ untuk ambil S3-nya. Dan alhamdulillah sampai sekarang saya terus berupaya untuk mendalami ilmu saya. Untuk golongan yang sebelumnya ini kita ikuti, saya mendapat ilmu. Kalau nggak salah 5 ilmu saya dapatkan, bapak-bapak sekalian dan ulama-ulama Islam ya dapat ilmu. Dan kita perlu berbangga itu, ada ilmu yang kita dapat yang di luar golongan ini, di luar yang kita ikuti ini tadinya, dan setelah kita keluar itu ada 5 ilmu. 1 ilmu bitona. Ini ilmu bitona ini ilmu yang sebenarnya berasal dari takyah atau dari Iran itu, ya, takyah. Jadi wajib merahasiakan apa yang ada di Iran, jangan sampai keluar. Jadi semua golongan itu nggak boleh cerita-cerita keluar. Kalau ditanya kamu punya imam enggak? Enggak. Kamu juga kamu bayar enggak? Enggak. Itu doktrin. Ilmu saya dapat tuh. 1 ilmu bitona. 2 ilmu takfiri. Ngeri nggak tuh? Saya dapat ilmu takfiri, mengkafirkan orang lain di luar golongannya. Ya, walaupun dia bangga saudara aku, bitona. Bitona kan artinya merahasiakan, berarti dia ngaku, ya kan? Jadi dia itu memang ilmu takfir, mengkafirkan orang di luar golongannya. Di luar golongannya itu kafir, di luar golongannya itu murtad, ya. Dan kalau sudah keluar, tadinya masuk keluar itu dipersekusi sangat sadis. Ada saksinya. Pertama kalau keluar dari golongan ini dia dimurtadkan langsung, namanya NA, non aktif, non aktif. NA ini cerita sudah ya, sampai kita sini nanti larinya ke pembangunan masjid ini. Jadi ada urutannya. Jadi takfiri, kemudian ya kalau keluar dipersekusi. Ada saksi-saksi persekusi di sini. Itu Pak, belakang itu Pak Dikuti. Pak Dikuti yang itu dipersekusi. Rumahnya dipagari, ditutup. Berapa puluh meter ditutup. Akses ke rumahnya ditutup. Tidak boleh masuk masjidnya dia. Masjid ditutup, tidak boleh orang luar masuk. Ya, orang dia itu masuk orang luar. Kalau masuk ya di gitu. Sekaligus tidak boleh mengimami di situ, nggak boleh. Imam dari luar nggak boleh. Dan dia umatnya di situ tidak boleh makmum kalau imamnya lain. Itu berlaku dan bisa dibuktikan dan sampai sekarang ada itu. Enggak. Ini saya bukan ngomongin orang lain, tapi ini sih fakta karena saya kebetulan
penegak hukum ya dulunya gitu. Jadi hal-hal seperti itu kan menjadikan kalau saya mau ngecek terus ini dan menjadikan perhatian rekan-rekan sekalian, hati-hati ini terhadap golongan ini. Memang ada beberapa golongan yang oleh BNPT dicurigai dan terpapar paham radikal. 198 yang akan diuraikan nanti dari 2.500 pesawat terpapar paham radikal. Tahun ini sih banyak daerah-daerah. Jadi di Timur Tengah banyak juga. Saya kebetulan pengamat di PBB juga di menjaga perbatasan itu juga di Tabak di perbatasan dengan Israel dan sebagainya. Kemudian kita lihat perpecahan Timur Tengah menjadikan masukan bagi kita untuk kita kemudian menyelamatkan bangsa ini. Antara lain misalnya 1 Bidana, 2 Kafiri, 3 Isrun. Isrun apa itu? Urunan wajib harus setor 1 bulan 10% penghasilannya. Tapi itu zakat aja 2,5% setahun. Ini kok ada 10%? Tanya Pak Teguh, ulama lain-lain saya kira nggak ada itu dari dia 10% dari mana nih dari 10%? Ya karena sukarela. Tapi lagi-lagi di orang yang susah kan. Kalau nggak urun, saya sendiri ngalami, keluarga saya ngalami juga, ngalami sendiri bisa cerita begini gitu. Bukan fitnah, bukan cerita macam-macam, enggak, ini ngalami sendiri. Besok bulan depan ditagih lagi. Andai kata sakit, ya kakak saya sendiri baru kecopetan di Bandung, ya nggak bisa infak 10%. Dia bilang, ya berarti Pak Dok, bukannya dibantu, baru kecopetan. Ada saya itu, ada saksinya, dipersekusi itu, kemudian juga infak yang melebihi daripada ketentuan. Ya saya ngomongnya terkelas saja, padahal jangan ngomong gitu kan, nanti nggak apa-apa, biar aja. Dan itu kebaikan saya harus jelaskan kepada, saya harus menyelamatkan dari dosennya, menyelamatkan rekan-rekan yang belum masuk, nanti masuk terpapar di mana? Hati-hati, itu lampu merah, jangan tabrak, nanti kamu ketabrak mobil lain, ini sudah diatur semuanya. Ya gitulah, saya sebagai polisi itu mendengarkan hati-hati. Apa kenapa hati-hati Pak? Ini saya jelaskan. Di mana? Ya, kemudian Isrun, kemudian selanjutnya yaitu tidak mengatakan orang lain, baiat. Jadi la Islam illa bil baiat, wala baiata illa bit taat. Tidak dikatakan Islam kalau tidak baiat. Bapak-bapak sekalian ini kalau nggak baiat kepada imam mereka, Bapak kafir. Dan Bapak nggak akan bisa masuk surga. Hanya golongan dia yang masuk surga, Bapak masuk neraka semua. Itu tidak menghukumi hakam dia, hukumnya menghukumi siapa dia. Tapi ya karena sudah terlanjur lama sejak tahun 41 sampai sekarang mana-mana aja. Tapi pernah dilarang oleh Jaksa Agung tahun 71 dan 2004. Ada dan larangan itu belum dicabut. Kenapa dilarang? Menimbulkan keresahan di semua kota-kota. Masih dilemparin dan sebagainya. Ya, jadi ini yang sampai sekarang terjadi. Tadi saya katakan Bitona, kemudian Takfiriyah, Isrun, kemudian persekusi dan sebagainya, terus baiat, apa lagi? Ini ilmu hebat ini, bapak-bapak nggak akan dapat. Ini ilmu hebat nih. Apa lagi? Ya ada istilah sambung beliau sambung dan sebagainya. Nah ini semuanya hal-hal yang harus kita luruskan. Ya enggak? Karena kalau nggak diluruskan ya gimana ya, kita perhatikan. Dan golongan ini tidak pada memberikan perintah kepada ruihannya, kepada anggotanya itu tidak boleh buka-buka YouTube, tidak boleh buka-buka Twitter, tidak boleh buka-buka Facebook, racun semua itu. Itu nanti kamu dia terpengaruh. Barang siapa buka-buka ketahuan, enak nanti dikeluarkan dari jamaah itu. Tidak boleh berguru kepada ustadz lain. Tidak boleh berguru. Bila datang ke Pak Teguh atau ke siapa yang di sini yang ulama dari luar itu, ada wakil MUI datang untuk menurut, tidak boleh. Berani saya diadu dulu, diadu aja berani saya mengatakan hal tersebut. Ini kebenaran yang harus saya sampaikan. Yang tadi saya katakan, saya harus menyelamatkan, bukan juru selamat saya hanya
memberikan di Mekah dan Madinah. Kalau saya hanya sebagai pejabat saja di Mesir, namun saya mencoba untuk terus belajar. Kebetulan saya kembali ke sini, saya ambil S3-nya di UNS 11 Maret. Jadi ini alumni saya kan di Solo ini. Di UNS 11 Maret saya alumni di situ untuk ambil S3-nya. Dan alhamdulillah sampai sekarang saya terus berupaya untuk mendalami ilmu saya. Untuk golongan yang sebelumnya ini kita ikutin, saya mendapat ilmu. Kalau nggak salah 5 ilmu saya dapatkan, bapak-bapak sekalian dan ulama-ulama Islam ya dapat ilmu. Dan kita perlu berbangga itu, ada ilmu yang kita dapat yang di luar golongan ini, di luar yang kita ikutin ini tadinya, dan setelah kita keluar itu ada 5 ilmu. 1 ilmu bitona. Ini ilmu bitona ini ilmu yang sebenarnya berasal dari takyah atau dari Iran itu, ya, takyah. Jadi wajib merahasiakan apa yang ada di dalam, jangan sampai keluar. Jadi semua golongan itu nggak boleh cerita-cerita keluar. Kalau ditanya kamu punya iman enggak? Kamu juga kamu bayar enggak? Itu doktrin. Ilmu saya dapat terus. Satu ilmu bitona, ya. 2 ilmu takfiri. Ngeri gak tuh? Kita dapat ilmu takfiri, mengkafirkan orang lain di luar golongannya. Ya, walaupun dia enggak saya nggak ngaku. Nah, bitona kan artinya merahasiakan, berarti dia ngaku, ya kan? Jadi dia itu memang ilmu takfir, mengkafirkan orang di luar golongannya. Di luar golongannya itu kafir, di luar golongannya itu murtad, ya. Dan kalau sudah keluar, tadinya masuk keluar itu dipersekusi sangat sadis. Ada saksi. Pertama kalau keluar dari golongan ini dia dimurtadkan langsung, namanya NA, non aktif, NA. Ini cerita sebentar ya, sampai kita sini nanti larinya ke pembangunan masjid ini. Jadi ada urutannya. Jadi takfiri, kemudian dia kalau keluar dipersekusi. Ada saksi-saksi persekusi di sini. Itu Pak, belakang itu Pak Dikurdi. Pak Dikurdi yang itu dipersekusi. Rumahnya dipagari, ditutup. Berapa puluh meter ditutup. Akses ke rumahnya ditutup. Tidak boleh masuk masjidnya dia. Masjid ditutup, tidak boleh orang luar masuk. Ya, dia itu masuk orang luar. Kalau masuk ya di gitu. Sekaligus tidak boleh mengimami di situ, nggak boleh. Imam dari luar nggak boleh. Dan dia umatnya di situ tidak boleh makmum kalau imamnya lain. Itu berlaku dan bisa dibuktikan dan sampai sekarang ada itu. Enggak. Jadi saya bukan ngomongin orang lain, tapi ini sih fakta karena saya kebetulan penegak hukum ya dulunya gitu. Jadi hal-hal seperti itu kan menjadikan kalau saya mau mengecek terus ini dan menjadikan perhatian rekan-rekan sekalian, hati-hati ini terhadap dua bulan pergi. Memang ada beberapa golongan yang oleh BNPT dicurigai dan terpapar paham radikal. 198 yang akan diuraikan nanti dari 2015 ke sana. Terpapar paham radikal. Kalau di Mesir banyak daerah-daerah. Jadi di Timur Tengah banyak juga. Saya kebetulan pengamat di PBB juga, di menjaga perbatasan itu juga di Tabra, di perbatasan dengan Israel dan sebagainya. Kemudian kita lihat perpecahan Timur Tengah menjadikan masukan bagi kita untuk kita kemudian menyelamatkan bangsa ini. Antara lain misalnya 1 bitona, 2 takfiri, 3 isrun. Isrun apa itu? Urunan wajib harus setor 1 bulan 10% penghasilannya. Tapi zakat aja 2,5% setahun. Ini kok ada 10%? Tanya Pak Teguh, ulama lain-lain saya kira nggak ada itu dari dia 10% dari mana dari 10%? Ya karena sukarela. Tapi lagi-lagi di orang itu susah kan? Kalau nggak urun, saya sendiri ngalami, keluarga saya ngalami juga, ngalami sendiri bisa cerita begini gitu. Bukan fitnah, bukan cerita macam-macam, enggak, ini ngalami sendiri. Besok
bulan depan ditagih lagi. Andai kata sakit, ya kakak saya sendiri baru kecopetan di Bandung, ya nggak bisa infak 10%, dia bilang ya bulan depan dong, bukannya dibantu, baru kecopetan. Ada saya itu, ada saksinya, di persekusi itu, kemudian juga infak yang lebih daripada ketentuan. Ya saya ngomongnya terkelas saja, padahal jangan mau gitu kan, nanti nggak apa-apa, biar aja. Kan itu kebaikan saya harus jelaskan kepada, saya harus menyelamatkan dari dosennya, menyelamatkan rekan-rekan yang belum masuk, nanti masuk terpapar di mana? Hati-hati, itu lampu merah, jangan tabrak, nanti kamu ketabrak mobil lain, ini sudah diatur semuanya. Ya gitulah, saya sebagai polisi itu mendengarkan hati-hati. Kenapa hati-hati Pak? Ini saya jelaskan. Di mana? Ya, kemudian kisrun, kemudian selanjutnya yaitu tidak mengkafirkan orang lain, baiat. Jadi la Islam illa bil baiat, wala baiata illa bit taat. Tidak dikatakan Islam kalau tidak baiat. Bapak-bapak sekalian ini kalau nggak baiat kepada iman mereka, bapak kafir. Dan bapak nggak akan bisa masuk surga. Hanya golongan dia yang masuk surga, bapak masuk neraka semua. Itu tidak menghukumi akan dia hukumnya, menghukumi siapa dia. Tapi ya karena sudah terlanjur lama sejak tahun 41 sampai sekarang mana-mana aja, tapi pernah dilarang oleh Jaksa Agung tahun 71 tahun 2004 ada, dan larangan itu belum dicabut. Kenapa dilarang? Menimbulkan keresahan di semua kota-kota, masih dilemparin dan sebagainya. Ya, jadi ini yang sampai sekarang terjadi. Tadi saya katakan Bitona, kemudian takfiriyah, Isrun, kemudian persekusi dan sebagainya, terus baiat, apa lagi? Ini ilmu hebat ini, bapak-bapak nggak akan dapat. Ini ilmu hebat nih. Apa lagi? Ya ada istilah sambung beliau, sambung dan sebagainya. Nah inilah semuanya hal-hal yang harus kita luruskan. Ya enggak? Karena kalau nggak diluruskan ya gimana ya, kita perhatikan. Dan golongan ini tidak pada memberikan perintah kepada pihaknya, kepada anggotanya itu tidak boleh buka-buka YouTube, tidak boleh buka-buka Twitter, tidak boleh buka-buka Facebook, racun semua itu nanti kamu dia terpengaruh. Barang siapa buka-buka ketahuan, enak anak itu dikeluarkan dari jamaah itu. Tidak boleh berguru kepada ustadz lain, nggak boleh berguru. Bisa datang ke Pak Teguh atau ke siapa yang di sini yang ulama dari luar itu, ada wakil MUI datang untuk menunjuk, nggak boleh. Berani saya diadu dong, diadu aja berani saya mengatakan hal tersebut. Ini kebenaran yang harus saya sampaikan. Yang tadi saya katakan, saya harus menyelamatkan, bukan juru selamat saya.